warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Fikriyah, NIM T 2018-3040. Kali ini saya akan membahas mengenai gerakan kerjasama instrumen internasional mencegah korupsi. Dalam hal ini, poin yang akan saya bahas yakni konvensi internasional dan lembaga anti korupsi di berbagai negara. Memasuki abad ke-21 ini, salah satu visi masyarakat internasional yakni semakin kuatnya kesepakatan untuk saling bekerja sama dalam pemberantasan praktek-praktek korupsi. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya deklarasi untuk memberantas korupsi, yakni United Nations Convention Against Corruption yang diadakan oleh PBB. Dalam prakteknya, korupsi dapat menjadi mata rantai kejahatan yang terorganisasi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Sebelum United Nations Convention Against Corruption terbentuk, terdapat beberapa konvensi anti korupsi tingkat internasional. Di antaranya yaitu pada tahun 1977 terdapat The United States Congress, yakni kongres ini mengangkat masalah praktek korupsi berupa kriminalisasi suap oleh pejabat asing. Selanjutnya pada tahun 1980 ada Cold War Security yang mana mempromosikan konvensi anti korupsi tingkat internasional. Selanjutnya ada pada tahun 1996 ada The Inter-American Convention Against Corruption yang merupakan konvensi anti korupsi tingkat regional pertama kali. Selanjutnya pada tahun 1997 terdapat The Organization of Economic Cooperation and Development, yakni konvensi dalam memberantas suap oleh pejabat asing. Kemudian pada tahun 1998 sampai 1999 terdapat The Council of Europe yang mana dalam konvensi ini menghasilkan dua kesepakatan anti korupsi, yakni hukum kriminal dan konvensi hukum sipil. Selanjutnya pada tahun 2000 terdapat The United Nations Convention dalam memberantas Transitional Organized Crime. Pada tahun 2003 terdapat The African Union Convention yang membahas masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. United Nations Convention Against Corruption merupakan konvensi anti korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. Tujuan dari United Nations Convention Against Corruption sendiri yang pertama, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan, memudahkan, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk pengambilan aset. Yang ketiga yakni meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan manajemen masalah-masalah dan kekayaan publik yang baik dan benar. United Nations Convention Against Corruption masih dianggap belum cukup kuat sebagai international policy framework yang utuh dalam memberantas korupsi pada tingkat global. Pada dasarnya, dalam United Nations Convention Against Corruption terdapat beberapa poin menarik, yakni asset recovery atau technical cooperation and assistance yang memberi ruang bagi kerjasama teknis antar negara. Kerjasama dalam pemberantasan korupsi di ASEAN menjadi salah satu isu yang dibahas dalam wilayah ASEAN Political Security Community dan menjadi salah satu agenda dalam Blueprint ASEAN Political Security Community. Pada Blueprint ASEAN Political Security Community, salah satu bentuk kerjasama yang diupayakan adalah bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance yang juga dibahas dan dijabarkan lebih lengkap dalam Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters antara negara-negara anggota yang dikenal sebagai ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty. Dalam hal ini, baik United Nations Convention Against Corruption maupun ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty, keduanya menjadi acuan dasar dalam pemberantasan korupsi di ASEAN. United Nations Convention Against Corruption dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty muncul sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh organisasi internasional non-negara.
Sejumlah pemerintah negara serius memerangi korupsi yang telah mendarah daging di negaranya. Dalam hal ini, beberapa negara membentuk lembaga anti korupsi yang diantaranya yang pertama, di Australia ada Independent Commission Against Corruption. Kerja keras dari Independent Commission Against Corruption ini membuahkan hasil, yakni mengubah citra Australia dari negara korup menjadi negara relatif bersih. Hal ini dapat terjadi karena 6 hal. Yang pertama, pemilihan yang jujur oleh politisi yang jujur. Kedua, pejabat publik yang jujur, netral, dan berkualitas. Yang ketiga, audit dan penanggung-jawaban penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang keempat, penyidikan yang independen dan pengajuan-pengaduan terhadap pemerintah sendiri. Yang kelima, akses bebas kepada informasi. Yang keenam, penuntutan kejahatan yang independen dan adanya hakim yang independen, tidak bias dan jujur. Yang kedua, di Cina terdapat Anti-Corruption Office, yang mana di dalam Anti-Corruption Office ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian pengumpul keterangan intelijen yang telah lama ada. Yang kedua, bagian penyidikan tuduhan korupsi sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu bagian penyidikan terhadap pegawai pemerintah yang mempunyai kekayaan yang jauh melampaui gaji mereka. Yang ketiga, di Hong Kong terdapat Independent Commission Against Corruption yang didirikan pada tanggal 17 Oktober tahun 1973. Independent Commission Against Corruption ini dibentuk oleh Gubernur MacLehose dan diketuai oleh Jack Carter. Pada awal dibentuk lembaga ini, Jack Carter sebagai ketua Independent Commission Against Corruption berhasil memenjarakan Peter Goldberg, seorang kolonel polisi yang melakukan korupsi senilai 4,3 juta dolar Hong Kong. Yang keempat, di Malaysia terdapat Badan Pencegah Rasuah. Pada tahun 1970 dikeluarkan Emergency Essential Powers Ordinance nomor 22 dan berdasarkan Anti-Corruption Agency Act tahun 1982 dibentuklah Badan Pencegah Rasuah. Yang kelima, di Singapura ada Corruption Practice Investigation Bureau. Walaupun Singapura merupakan negara yang tergolong makmur, paling aman dan kecil korupsinya, namun tetap membentuk badan anti korupsi yang dinamakan Corruption Practices Investigation Bureau pada tahun 1950-an. Munculnya badan anti korupsi ini dipicu oleh adanya penyelundupan dan korupsi di kalangan bea cukai. Barang-barang ilegal bebas masuk ke Singapura karena petugas bea cukai yang korup. Yang keenam, di Thailand terdapat National Counter-Corruption Commission. Atas inisiasi Profesor Sanya Damasakti, Perdana Menteri, Mayor Jenderal Polisi Atasit Siti Sunton, dan Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan anggota parlemen ditetapkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan Counter Corruption Act tahun 1975. Berdasarkan undang-undang tersebut, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Counter Corruption Commission. Karena dianggap komisi ini dipandang belum efektif, maka berdasarkan Organic Act on Counter Corruption pada tahun 1999, Counter Corruption Commission diganti menjadi lembaga baru, yakni yang bernama National Counter Corruption Commission. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.